saya Ariadna Miranda Mautilu dengan NIM 10220210037. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence pada anak usia dini. Berikut ini akan dibahas mengenai multiple intelligence pada anak usia dini. Pengantar. Menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Setiap kecerdasan dalam multiple intelligence memiliki indikator tertentu. Kecerdasan majemuk anak didefinisikan melalui observasi terhadap perilaku, tindakan, kecenderungan bertindak, reaksi spontan, sikap, dan kesenangan. B. Kecerdasan dalam multiple intelligence. 1. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, mengarang cerita, bermain gambar bahasa, dan menulis secara jelas. Kecerdasan verbal linguistik anak usia dini dapat diketahui melalui kegiatan yang pertama, mengobservasi kemampuan dan kemampuan berbicara. Yang kedua, mengamati kemampuan anak-anak melucu dengan kata-kata dan menangkap kelucuan. Yang ketiga, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak-anak bermain. Yang keempat, mengamati kesenangan mereka terhadap buku serta kemampuan mereka membaca dan menulis. Cara belajar terbaik anak-anak yang cerdas verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Oleh karena itu, ajak anak ke toko buku, beri kesempatan berbicara, sediakan banyak buku, menyediakan peralatan membuat tulisan untuk belajar, dan mengidentifikasi huruf dalam kata-kata. 2. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan, memprediksi, bereksperimen, membuat langkah-langkah, bermain permainan yang perlu strategi dan menggunakan simbol abstrak, dan menggunakan algoritma. Informasi mengenai kecerdasan logis matematis anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan anak terhadap angka-angka. Yang kedua, kemahiran mereka berpikir dan menggunakan logika. Yang ketiga, kesukaan mereka bertanya dan selalu ingin tahu. Yang keempat, kecenderungan mereka untuk memanipulasi lingkungan. Yang kelima, kecenderungan mereka untuk bermain konstruktif. Yang keenam, kecenderungan untuk menyusun sesuatu ke dalam kategori atau hierarki. Cara belajar terbaik anak-anak cerdas logis matematis adalah melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, dan mengklasifikasi. Oleh karena itu, sediakan alat-alat bermain konstruktif, puaskan rasa ingin tahu anak, dan beri kesempatan bertanya dan menduga. 3. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal.
Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dan dekorasi. Mereka juga menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca peta, koordinasi warna, dan menentukan arah. Mereka suka melukis, membuat sketsa, bermain game, serta memindahkan bentuk dalam angan-angan. Informasi mengenai kecerdasan visual spasial pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kemampuan menangkap warna serta memadukan warna-warna. Yang kedua, kesenangan mereka mencoret-coret. Yang ketiga, kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk. Dan yang keempat, kemampuan anak mencipta suatu bentuk. Anak yang cerdas dalam visual spasial terkesan kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide-ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat mata. Mereka memiliki kemampuan memperkirakan jarak. Cara belajar anak yang cerdas visual spasial adalah melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. 4. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, dan warna nada. Juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Informasi mengenai kecerdasan musikal pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan dan kemampuan mereka menyanyi dan menghafal lagu. Yang kedua, kepekaan dan kemampuan mereka menangkap nada-nada irama dan kemampuan menyesuaikan suara dengan nada. Yang ketiga, kesenangan dan kemampuan mereka memainkan alat musik. Yang keempat, kemampuan mereka menganalisis berbagai jenis suara. Hampir semua anak memiliki kecerdasan ini, dan cara belajar yang terbaik untuk mereka adalah dengan nada, irama, dan melodi. Oleh karena itu, guru perlu memfasilitasi anak agar dapat berekspresi secara musikal melalui selama berirama, bernada, dan bila mungkin orkestra, kaleng bekas, dan latihan membedakan bunyi dan suara di sekitarnya. 5. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Informasi mengenai kecerdasan kinestetik pada anak-anak sangat mudah diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, frekuensi gerak anak yang tinggi serta kekuatan dan kelincahan anak. 2. Kemampuan koordinasi anggota tubuh. 3. Kemampuan dan kelenturan anggota tubuh. 4. Kemampuan mereka mengontrol anggota tubuh. 5. Kecenderungan memegang atau bergerak meniru gerakan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik membutuhkan kesempatan untuk bergerak dan menguasai gerakan. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang menuntut konsentrasi anak dalam konteks pasif dalam waktu yang lama sangat menyiksa mereka. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, dan handal bekerja sama dengan orang lain. Tanda utama kecerdasan interpersonal sangat mudah diidentifikasi. Indikator kecerdasan interpersonal dapat diketahui melalui observasi terhadap pertama, kepekaan anak terhadap sesuatu. Yang kedua, kemampuan anak mengorganisasi teman-teman sebayanya. Yang ketiga, kemampuan motivasi dan mendorong orang lain. Yang keempat, sikap ramah dan cepat bersosialisasi di lingkungan baru. Yang kelima, kecenderungan anak untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, kemampuan untuk menangani konflik yang terjadi di antara teman.
Cara belajar terbaik bagi anak yang cerdas interpersonal adalah melalui interaksi dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan ini akan tampak sebagai individu yang manis, baik hati, dan suka perdamaian. Oleh karena itu, mereka disukai banyak orang. 7. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal maupun informal. Anak yang cenderung cerdas dalam naturalis tampak sebagai penyayang binatang dan tumbuhan, serta peka terhadap alam. Kecerdasan mereka dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap: pertama, kesenangan terhadap tumbuhan; kedua, sikap mereka yang sayang terhadap hewan peliharaan; 3. Kemampuan dalam menghafal nama-nama binatang dan tumbuhan; 4. Kesukaan anak melihat gambar binatang dan hewan; yang kelima, kepekaan terhadap bentuk, tekstur, dan ciri lain dari unsur-unsur alam; dan yang keenam, kesenangan terhadap alam. Anak-anak dengan kecerdasan naturalis tinggi cenderung tidak takut memegang serangga dan berada di dekat binatang. Dalam kadar kecil, kecerdasan naturalis dapat diwujudkan dalam kegiatan eksperimen atau investigasi. Kecerdasan naturalis memiliki peran yang besar dalam kehidupan. 8. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi. Anak-anak yang cerdas secara intrapersonal dapat diketahui melalui observasi terhadap: yang pertama, kecenderungan anak untuk diam; yang kedua, sikap dan kemauan yang kuat; yang ketiga, sikap percaya diri; yang keempat, kecenderungan anak untuk bekerja sendiri; yang kelima, kemampuan mengekspresikan perasaan dan keinginan diri dengan baik. Anak-anak yang cerdas secara intrapersonal belajar sesuatu melalui diri mereka sendiri. Kecerdasan intrapersonal dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. 9. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termaksud kehidupan, kematian, kebaikan, dan kejahatan. Eksistensial muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Kecerdasan eksistensial memiliki indikator yang sangat sulit dipastikan keberadaannya. Indikator hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang benar-benar cermat terhadap: yang pertama, kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan; yang kedua, kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri; yang ketiga, kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian reaksi tentang sesuatu; yang keempat, reaksi anak terhadap suatu peristiwa; dan yang kelima, keberanian anak untuk menerima sesuatu. Anak yang cerdas secara eksistensial belajar dari pemikiran yang mendasar. Sama seperti kecerdasan lainnya, kecerdasan eksistensial mulai muncul pada masa kanak-kanak. Indikator kecerdasan eksistensial diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Dari materi yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yaitu: 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah; yang kedua, kemampuan untuk menghadirkan persoalan-persoalan; yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Anak memiliki 9 kecerdasan majemuk antara lain: pertama, kecerdasan verbal linguistik; yang kedua, kecerdasan logis matematis; yang ketiga, kecerdasan visual spasial; yang keempat, kecerdasan musikal; yang kelima, kecerdasan kinestetik; yang keenam, kecerdasan interpersonal; yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal; yang kedelapan, kecerdasan naturalis; dan yang kesembilan, kecerdasan eksistensial.
di mana dari 9 kecerdasan ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terhambat. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence pada anak usia dini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.